Halo Bedikers. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Salah satunya yaitu emas, sebagai logam mulia paling populer di dunia. Jika mendengar kata emas, mungkin yang pertama kali muncul di benak kamu adalah tambang emas PT Freeport. Namun ternyata, telah ditemukan tambang emas terbaru di Indonesia yang emasnya tak kalah banyak dari Freeport. Lantas, di daerah mana sajakah temuan emas tersebut? Mari kita bongkar. Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya temuan cadangan sumber daya emas berjumlah sekitar 2 miliar ton. Temuan harta karun emas itu diumumkan pada tahun 2021 lalu dan tepatnya berada di Tambang Onto, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompung, Nusa Tenggara Barat. Harta karun sumber daya emas tersebut ditemukan oleh perusahaan pemegang saham kontrak karya generasi ke-7, yakni PT Sumbawa Timur Mining atau PT STM. Perusahaan ini dimiliki oleh Vale sebesar 80% melalui Eastern Star Resource dan sisanya dimiliki oleh perusahaan tambang PT Antam yang merupakan salah satu holding tambang BUMN. Dirangkum dari berbagai sumber, Kepala Badan Geologi yang saat itu dijabat oleh Eko Budi Lelono mengatakan bahwa harta karun sumber daya emas di daerah Onto ini secara geologi menunjukkan tipe endapan emas yang memungkinkan memiliki total sumber daya mineral yang cukup besar. Dan terutama berupa emas dan tembaga dengan potensi 2 miliar ton. Wilayah tersebut memiliki total potensi sumber daya mineral sebesar 1,5 miliar ton dengan kadar 0,96% tembaga dan 0,58 gram per total emas. Dan total potensi sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya hanya dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi rendah sebesar 1 miliar ton dengan kadar 0,7% tembaga dan 0,4 gram per total emas. Dan total potensi sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya hanya dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi rendah sebesar 1 miliar ton dengan kadar 0,7% tembaga dan 0,4 gram per total emas. Sementara itu, Presiden Direktur dari PT Sumbawa Timur Mining yang bernama Beda Invest juga telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai temuan sumber daya emas tersebut. Beda Invest membenarkan temuan kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi tersebut. Mineral itu ditemukan ketika PT STM melakukan penyelesaian estimasi sumber daya untuk deposit Onto. Evans menjelaskan, PT Sumbawa Timur Mining merupakan perusahaan tambang tembaga, sedangkan emas merupakan komponen kecil yang akan diproduksi. Untuk merealisasikan produksi mineral, perusahaan pertambangan harus melalui proses eksplorasi, termasuk studi kelayakan komprehensif, dilanjutkan dengan konstruksi dan commissioning produksi. Laporan terakhir yang diberikan perusahaan pada akhir tahun 2022 lalu menyatakan bahwa proses kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut masih berlangsung, utamanya untuk memastikan peningkatan status sumber daya. Dalam melakukan penggalian ataupun pengembalian tembaga dan emas, Evers mengaku mendapatkan tantangan teknis yang perlu diatasi karena depositnya jauh di bawah tanah. Oleh karena itu, penambangan bawah tanah menjadi satu-satunya metode penambangan yang layak. Meski begitu, PT STM optimis dapat menemukan solusi teknis untuk tantangan ini. Namun harus realistis, masih belum ada kepastian bahwa proyek emas HUU akan menjadi operasi pertambangan. Pihak PT STM juga enggan memberikan pernyataan soal kepastian tahun berapa proses eksplorasi di tambang HUU akan dilakukan. Namun, diperkirakan akan dilakukan sekitar tahun 2030 atau 2035. Tambang yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara ini terus berkembang seiring dengan potensi temuan cadangan biji di lokasi tersebut. Tambang emas Toka Tindung berlokasi di area perbukitan dengan jarak sekitar 35 km dari ibu kota Manado dan dapat dicapai dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam perjalanan mobil. Tambang ini dikelola oleh PT Arci Indonesia yang merupakan bagian dari PT Raja Wali Corporation, sebuah perusahaan milik pengusaha Peter Sonda. Arci mengelola tambang emas Toka Tindung melalui anak usahanya.
PT Miris Soputan Mining, dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Perusahaan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2021 lalu ini menargetkan bisa menggarap bisnis emasnya dari hulu hingga hilir, mulai dari kegiatan eksplorasi, kontraktor penambangan, pabrik pengolahan, pemurnian, hingga produk logam emas batangan. Nah, pada tambang emas ini, Arsi memiliki sekitar 40.000 hektar wilayah konsesi, yang terdiri dari 31.000 hektar oleh Tambang Tondano Nusa Jaya dan 9.000 hektar oleh Miris Soputan Mining. Keduanya merupakan pemegang kontrak karya untuk kawasan tambang ini sampai tahun 2041. Meski demikian, Arsi baru melakukan eksplorasi dan penambangan emas sekitar 10% dari total area konsesinya, terutama di area Koridor Timur. Ada 4 blok di kawasan tambang ini yang digarap dengan metode pertambangan terbuka atau open pit. Keempatnya yakni Blok Toka, Blok Kopra, Blok Alaskar, dan Blok Anaran. Blok Anaran menjadi pit terbesar dengan tingkat kadar emas tertinggi dibandingkan pit lainnya di tambang emas Tokatindo. Luas Blok Aren mencapai sekitar 1 km dengan kadar emas mencapai lebih dari 3 gram emas per ton material. Dari rata-rata kadar di tambang ini sekitar 2 gram emas per ton material. Hingga akhir 2020, jumlah cadangan emas di Koridor Timur mencapai 3,9 juta ons dan sudah tersertifikasi JORJ. Dan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga merupakan salah satu lokasi yang memiliki kandungan emas yang tinggi. Pada tahun 2022 lalu, produksi emas dari tambang Martabe sebesar 280.000 ons. Keberadaan lokasi ini ditemukan memiliki kandungan emas sejak tahun 2008, dengan dimulainya konstruksi pertambangan emas di sana. Rencana produksi akan dilakukan sampai tahun 2033. Pekerjaan ini sesuai dengan adanya kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Luas areal tambang Martabe adalah 1.303 km persegi. Saat ini terdapat 2 area operasi yang berupa pit terbuka. Selain itu, sedang dilakukan pengembangan untuk pit ketiga. Kandungan emas yang ada di Martabe dapat digolongkan sebagai deposit emas yang cukup tinggi. Tak hanya emas, di sana juga ditemukan perak dan tembaga. Serta terdapat 6 deposit mineral emas yang telah terdefinisikan. Dan pada akhir tahun 2017, tambang emas Martabe telah memproduksi total 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak. Selain itu, area ini juga memiliki cadangan biji emas yang terus meningkat, yaitu 3,2 juta ons menjadi 4,7 juta ons emas di tahun yang sama. Pelaksanaan industri tambang emas di Martabe ini dilakukan dengan proses pengolahan batuan, dengan kandungan emas yang dikelola melalui proses pengerusan dan penimbunan biji emas, agar pada akhirnya dapat diperoleh kandungan emas murni. PT Agincourt Resources merupakan perusahaan yang memegang izin usaha untuk eksplorasi dan pengolahan emas di Martabe ini. Meski begitu, pemerintah daerah juga masih memiliki bagian, yaitu dimilikinya 5% saham oleh BUMD milik pemerintah daerah.